Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Persaudaraan, salam persahabatan, salam silaturahmi, dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang selalu support dan dukung channel ini. Sering kita mendengar, khususnya di dunia spiritual, yaitu tentang ilmu telepati, atau sebenarnya di sini bisa kita bilang yang maraknya ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan. Nah, ini banyak diminati oleh spiritual muda, dan banyak dari teman-teman yang menggandrungi tentang ilmu kebatinan, olah batin, atau bisa dibilang telepati. Nah, di sini saya ingin membahas tentang ilmu tersebut. Bagaimana cara kita mudah untuk memahami tentang ilmu telepati atau kebatinan itu sendiri. Apa harus tirakat sekian hari, atau perlu ada mantranya, atau perlu berendam, atau perlu pengisian, atau menelan sesuatu, atau perlu pengijazahan. Coba kita bahas apa sih sebenarnya kebatinan atau telepati itu sendiri. Jangan lupa dibantu like-nya, share-nya, agar channel kita bersama ini lebih berkembang dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila penjabaran ataupun apa yang saya sampaikan nanti menyinggung dari teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi di sini saya ingin berbagi secara real perjalanan spiritual yang selama ini saya lakukan. Dulu saya digembleng ilmu kebatinan itu sejak 1 SMP. Sejak 1 SMP, di situ saya sudah melakukan puasa mutih sampai 7 hari, tidak tidur sehari semalam, berendam, melakukan berbagai amalan, rapalan, mantra, itu sudah pernah saya lakukan. Dan di situ dari perjalanan ini saya bisa mengambil kesimpulan yang nanti akan saya bagikan ke jenengan semuanya. Jadi jenengan tidak usah susah-susah melakukan seperti yang saya lakukan gitu. Maksud saya itu seperti itu saja. Melakukan seperti yang saya lakukan. Ya karena berat. Gemblengannya itu berat. Dan itu sekarang banyak gemblengan-gemblengan seperti itu banyak. Terutama tentang kanuragan,
tenaga dalam, kesaktian, keilmuan Jawa dahulu, tembus sekilan, kebalan, pangobaran. Banyak sekarang gemblengan-gemblengan seperti itu. Saya dulu juga pernah melakukan hal-hal seperti itu. Dan dari sekian saya perjalanan spiritual, dengan mendalami hal-hal seperti itu, dan ternyata dampak pada hidup saya, ilmu-ilmu itu sebenarnya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kalau kita kembali ke hakikat hidup kita, yang namanya telepati. Sebagai contoh, di saat sampean pengen ketemu seseorang, tiba-tiba belum sampean hubungi, sebelum sampean kasih tahu orang itu, tiba-tiba orang itu sudah muncul di hadapan sampean. Nyambung rasane, nyambung pikirannya, nyambung frekuensinya. Saat kita diam, kita mengangan-angan sesuatu, kita berprasangka sesuatu, dan ternyata prasangka kita itu nyambung ke orang yang kita tuju, yang kita fokus. Akhirnya dia datang. Pertama, di saat kita kekurangan atau kehabisan sesuatu, kita berpikir di situ, andai saja ada yang mengantar ke sana. Nah, akhirnya malah ada yang datang mengantarkan jenengan beneran. Itu juga bisa dibilang nyambung. Lah itu sebenarnya kebatinan atau telepati itu. Di saat sampean melihat orang susah di jalan, sampean memberi, itu juga kebatinan. Di saat teman sampean mau rokok, sampean ngasih korek, itu juga kebatinan. Di saat ada sampean mau kecelakaan, ibu sampean mengingatkan dan melarang jenengan untuk keluar, itu juga konsep dari kebatinan. Sebenarnya ilmu itu sudah ada dalam hidup kita. Sudah ada, karena kita punya naluri. Kita punya naluri. Orang yang nalurinya kuat, maka telepati dan kebatinannya juga akan kuat. Nah, untuk memperkuat itu, makanya leluhur-leluhur terdahulu menggembleng dengan berbagai macam tirakat. Nah, itu untuk memperkuat keyakinan dalam dirinya. Kalau memang belum yakin, ditambahi mantra agar apa? Tambah yakin di situ. Agar tambah yakin. Lah sekarang ilmu itu banyak yang disalahgunakan. Dengan apa? Pemaharan, pengisian, katanya pembukaan inilah, itulah. Itu banyak. Dan akhirnya ya cuma hanya dimanfaatkan untuk orang-orang tertentu. Yang bisa hanya dia. Sampai harus tergantung dengan dia. Padahal sampean sendiri sudah memiliki yang namanya batin, kebatinan. Itu sudah hidup dalam diri kita tanpa dibuka, tanpa ada sugesti, tanpa ada pengisian, tanpa ada pengijazahan. Sebenarnya sudah ada. Ya karena kita kurang yakin dengan diri kita itu. Makanya kita butuh sugesti dari orang. Nah, buat teman-teman yang keyakinan dirinya belum kuat, ya memang butuh mantra, tirakat sebagai kunci untuk membuka keyakinan diri itu. Butuh banget. Sah-sah saja.
sah-sah saja. Jenengan melakukan tirakat ya monggo, dengan pakai mantra ya monggo, terserah asal bisa membangkitkan keyakinan diri panjenengan gitu. Tetapi kalau sampean sudah berada di titik kesadaran diri, ilmu itu sebenarnya sudah ada dalam dirimu sendiri. Yang memperkuat kebatinan adalah tenaga dalam. Oke, tenaga dalam dilatih dengan pernapasan. Nah, tenaga dalam ini apa ya juga butuh pengisian? Apa ya butuh ijazah? Apa harus dimaharkan? Ya enggak. Kita sudah punya tenaga dalam masalahnya, gitu loh. Kita bisa gerak, kita bisa ngangkat sesuatu, kita bisa melakukan kerja, kita bisa jalan, kita bisa ngomong, kita bisa mendengar. Itu pakai tenaga dalam, tenaga yang ada dari dalam diri kita. Yang kita serap ya tenaga dari alam, dari luar. Cuma yang kita ambil simbol-simbolnya sudah menjadi makanan. Sudah menjadi makanan, itu makanya kita ambilnya di situ. Makanya buat panjenengan semuanya harus hati-hati. Dah tangani kucing gitu. Nah, di situ kita harus pahamnya di situ. Maaf, ini mau ada selamatan, syukuran untuk teman-teman semuanya yang bikin pendaringan di sini untuk kerezekiannya. Ini sudah 7 kali. Ini juga konsepnya sugesti, tapi ada energinya. Yang kita pakai apa? Alam. Yang kita pakai alam. Kita hidup dari alam, kita berasal dari alam, kita kembali ke alam. Tersambungnya diri kita dengan alam ini juga pakai namanya telepati, namanya batinan. Loh, yang menyalurkan telepati kita itu apa? Kita harus sadar di situ untuk belajar kebatinan. Batin itu ada di sini. Tapi dari konsep ilmu kebatinan ini yang menyambungkan batin kita bisa sampai ke batin orang lain, itu adalah gelombang. Nah, dalam tubuh kita ini yang memiliki gelombang itu hanyalah otak atau pikiran. Yang kita pertajam berarti kekuatan pikiran kita. Agar apa? Gelombangnya juga kuat. Itu kalau kita pakai kesadaran belajarnya. Tetapi di saat sampean disuruh melakukan tirakat, melakukan ini, itu, pakai mantra, pakai ini. Tapi kalau tidak dijelaskan secara detail, apa yang akan sampean peroleh dari tirakat tersebut? Ya sia-sia. Ujung-ujungnya sampean juga tergantung. Sampean belajar sama Kang Tro, cuma tak suruh, Mas sampean puasa 7 hari, rapalannya ini. Ilmunya apa Kang Tro? Lembu sekilan. Nanti sudah selesai 7 hari, pakai mantra ini, nggak berani nyoba, nggak ada efeknya. Terus untuk apa? Untuk apa gitu? Ya seharusnya kalau kita belajar suruh tirakat sekian hari, mantranya ini, ilmunya ini, sampai tanya balik, kok bisa menjadi ilmu ini, itu konsepnya bagaimana? Lah itu yang harus sampai tanyakan sebenarnya. Makanya kenapa kalau yang sering belajar ke sini saya tidak nyuruh puasa.
Karena tujuan puasa itu adalah menahan rasa kita, meningkatkan keyakinan diri kita, kepercayaan diri kita. Nah, di saat orang itu sudah memiliki kepercayaan diri yang cukup, ya tidak usah puasa, tidak usah pakai mantra. Kita tinggal kasih tekniknya. Semua pasti ada tekniknya, kan ada caranya, kan ada mungkin enggak. Itu loh. Kalau kita enggak paham tekniknya, ya sama aja kita belajar apa kan. Saya memang sengaja mengembangkan ilmu meditasi dan olah nafas ini karena di sini adalah dasar dari segala keilmuan, terutama keilmuan tentang spiritual. Saya munculkan, saya kembangkan agar apa? Semua tahu. Tidak cukup Kantro yang tahu. Semua kalau bisa tahu. Sampai tuh bisa sendiri-sendiri spiritual, malah beneran. Saya senang. Sampai dari YouTube saya sudah pinter. Saya senang, nggak usah datang ke saya. Nggak apa-apa. Yang penting apa yang saya buat itu ada manfaatnya gitu loh. Kalau tidak ada manfaatnya ya untuk apa? Ilmu saya simpan sendiri untuk apa? Nanti yang pinter saya sendiri juga repot. Semua datang sini, saya yang repot. Kalau mau ngopi ke sini gitu loh. Nah, konsep dari ilmu telepati ini yang kita pakai adalah pikiran sebagai penyambungnya. Sebagai penyambungnya. Nah, kalau kita ingin menyambungkan rasa dengan orang dari jarak jauh, berarti olah nafasnya yang kita pakai adalah pernapasan dada. Ya cukup simpel, tarik, tahan dada, ini ke orangnya. Tapi menyambungkan ini juga butuh kliknya. Sama juga harus sadar lagi orangnya sedang apa, orang sedang kerja, sampai mati-matian nyambungkan rasa, ya dia tidak akan cepat respon. Masalahnya apa? Dia sibuk. Makanya orang-orang dulu itu tirakatnya malam di saat orang sedang tidur gitu. Biar apa? Cepet nyambung. Belajar afirmasi siang hari ya sampai jebat. Susah nyambungnya. Karena apa? Ya alamnya tidak mendukung gitu loh. Alam itu kalau siang hari bergejolak, energi-energi itu sudah bertebaran, positif, negatif ini itu bertebaran semua. Lah kalau kita nyambungkan frekuensi siang hari, ya susah, banyak benturannya. Makanya disuruh malam hari. Berdoa pun yang baik sepertiga malam terakhir. Karena apa? Semua orang tidur, alam sedang tenang. Kita lebih enak menyampaikan apa yang menjadi tujuan kita ke alam semesta itu lebih enak. Karena doa ini bukan larinya deket sama, tidak deket dengan alamnya, tidak. Semua orang itu dekat dengan alam. Semua orang itu bersinergi dengan alam. Semua orang itu nyawiji dengan alam. Nah, tinggal ini loh, kliknya ini loh yang kita cari di saat kita mau melakukan afirmasi kebatinan atau telepati ini. Makanya leluhur dahulu di saat mengerjakan orang, mungkin ada yang kehilangan, ada yang pengen
saudaranya pulang, ada yang pengen, dia ngerjakannya enggak sehari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 41 hari. Ya karena apa? Ya ini menyinkronkan, menyambungkan. Tidak semudah dan sesimpel yang dibayangkan orang. Tiap malam dia mengerjakan gitu. Tidak sekedar diisi, jadi. Itu namanya sugesti. Tidak sekedar jasa langsung punya semua, itu namanya ya pembodohan. Kita harus paham di situ. Ciri-ciri kliknya 7 cakra dalam tubuh panjenengan itu simpel. Sampai hidup tenang, makmur, kecukupan. Klik. Kalau masih bingung, jangan ngomong cakra sampean klik. Masih ketakutan, jangan ngomong cakra sampean klik. Masih kekurangan, jangan ngomong. Belum. Karena 6 cakra ini masuknya ke cakra 7 yang namanya cakra kemakmuran. Berarti sampean harus makmur hidup sampean. Kalau belum, diresapi lagi. Jangan lupa rokoknya, kopinya, dan dibantu like-nya. Wah, terus lupa like. Yang berkenan share ya monggo di share, yang berkenan ya ndak apa-apa. Nah, makanya belajar telepati, kebatinan, bukan sekedar ngolah rogo, ngolah rasa. Tapi di situ adalah penyinkronan diri. Kalau kita tidak sinkron dengan diri kita sendiri, susah untuk telepati. Sampai masih bingung dengan dirimu sendiri, tidak bakal nyambung yang namanya telepati. Makanya orang doa dalam keadaan bingung, iku ya susah nyambung. Harus tenang, diam. Nah, gitu baru nyaman. Doa pun juga enak, juga stabil, seperti itu. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, sudah rawuh di sini. Semua sehat, lancar, rezekinya, makmur hidupnya, kecukupan. Yang punya masalah cepat dapat solusi dalam permasalahannya. Yang keluarganya lagi berantakan rukun kembali, yang belum punya momongan, yang belum punya usaha sendiri cepat punya usaha sendiri, biar mandiri, biar berdikari, biar nggak kerja terus sama orang gitu. Itu harus punya cita-cita orang itu. Jangan mau jadi kuli terus, sekali-kali yuk jadi bosnya gitu. Biar bisa berkarya sendiri gitu. Maaf Kang Tro, apakah setelah diisi genuk pendaringan dibiarkan terbuka atau tertutup? Ditutup aja Mas, ditutup. Ditutup. Ini belakang saya ini pendaringan orang, ini mau diganti. Acaranya sudah yo, tinggal nunggu saya, makanya selesai live ini saya juga mau acara untuk pendaringan ini saya kasih tahu jenengan loh. Ini mau ada acara saya. Nah ini pendaringannya ini pendaringan orang. Ya untuk motivasi. Semua harus makmur. Semua harus sukses. Semua harus. Makanya kalau belajar ini saya tanya dulu, bagaimana ekonomimu? Susah Kang Tro, benahi dulu ekonomimu. Jangan belajar spiritual. Jangan belajar sekti-sekti lah, jangan belajar olah nafas. Benahi dulu ekonomi bagaimana. Kalau sudah enak, tenang, yuk belajar spiritual juga enak.
Kalau hidupnya sih bingung sana sini, spiritualnya juga ke sana ke sini gitu. Susah mau paham. Spiritual cuma suruh tirakat aja, naik gunung sana, pergi makam sana, terus jalan lagi ke sana, rendeman di sana, ritualan di sana sini sana. Kalau nggak tahu maknanya, nggak jelas tujuannya, yo sia-sia gitu. Kang Tro mengeluarkan energi lewat hidung, nggak bisa lancar, tersendat sampai 2 kali. Yang pelan, Mas, jangan dipaksakan. Yang pelan-pelan. Nggak perlu, nggak ada yang minta kok, Mas. Itu cukup, ini budaya Jawa. Saya pernah mimpi ada seorang wanita ngomong kalau kita itu bernapas dengan Allah dan seluruh alam semesta. Itu maknanya apa? Ya maknanya sampan sadar kalau hidup itu sampan dari alam. Sampan bisa nafas ini ya dari alam. Makanya Allah itu semesta alam. Semesta alam itu ya Allah. Adiun, terima kasih. Nah, pendaringan ini dulu dibikin oleh leluhur-leluhur kita dulu. Kalau kita sering masih ingat nenek-nenek atau buyut-buyut kita dahulu, di dapurnya itu pasti ada pendaringan di tempat berasnya. Nah, itu dulu sugestinya orang dulu meyakini kalau dalam berasnya ada pendaringan, dia tidak akan kehabisan rezeki. Nah, ini cuma saya kembangkan lagi. Terus kita bersyukur gini nanti dibagikan di jalan-jalan, di orang-orang yang susah. Kalau kita sering berbagi, yuk kita dibagi sama alam, gitu saja. Saya itu orangnya simpel. Saya itu orangnya simpel. Makanya kalau sampean belajar sekarang spiritual, hanya berharap, hanya mencari kebingungan tentang adanya jimat, pusaka, rapalan, mantra, amalan, tirakat, tapi tidak sadar dengan dirimu, percuma. Nah, yuk Kang Tro, bagaimana cara mengaktifkan 7 cakra dan menstabilkannya? Itu sampai pernapasan 4 titik, bah perut, dada, kepala itu cukup aktif biar mengoptimalkan itu. Cukup iku ora usah belit-belit lah. Tarik, tahan, bah perut, buang lewat mulut, terus perut, dada, kepala gitu, terus tarik lagi, mulai bawah lagi, tahan, keluarkan lewat hidung untuk mengoptimalkan energinya. Cukup gitu aja. Sekali-sekali tidak apa-apa. Nanti kalau sering dilakukan jadinya ya luar biasa. Nggak usah ribet. Nanti terlalu ribet malah bingung kita. Kalau terlalu ribet malah bingung. Jadi ini kalau kita itu hanya kebanyakan teori tapi tidak paham, yaitu malah membingungkan. Spiritual itu caranya sampean bikin sendiri, pakai caramu sendiri. Sampean tahu masak sayur, apa harus ngikuti orang? Ya enggak, masaklah dengan caramu sendiri, terserah, yang penting jadi sayur, bisa dimakan, bisa enak rasanya, itu aja wes. Itu spiritual. Makanya setiap orang itu enggak sama, tetapi konsepnya sebenarnya sama, cuma apa? Caranya itu yang nggak sama. Makanya telepati itu pakai cuma kekuatan rasa dan kekuatan pikiran. Yang dorong rasa naik agar tersambung itu pakai olah pernapasan. Yang sering dipakai olah nafasnya yaitu perut dan dada. Ini sama, sampai pakai olah nafas 2 ini sama, nanti akan mendorong kekuatan pikiran sampai menjadi luar biasa. Tujuannya yaitu tujuan sampean siapa yang ingin sampean sambungkan, gitu. Namanya kebatinan.
Di saat kita sering pernapasan, sebenarnya di situ kita juga ngolah batin, menambah kepekaan rasa batin kita sebenarnya juga ada di situ gitu. Ini pendaringan, ini orang banyak, ada 21 orang saya pendaringan ini. Ini teman-teman semua yang punya usaha, yang di tempatnya sana biasanya gini, tabuh katanya, tabuh, dipandang masyarakatnya ndak enak, ya saya tak buatin di sini. Di sini kan bebas masalah saya buat sesaji, buat apa itu, bakar dupa, bakar menyan, di sini bebas. Ya, karena saya orang Jawa, saya pakai budaya Jawa. Ini budaya, jangan disalahkan, ini budaya. Ini tidak ngundang jin. Kalau pengen tahu jinnya yuk Kang Tro, itu jin, ini baik jin. Karena saya punya rasa, punya amarah, punya aluamah, punya supiah. Saya punya itu. Itu energinya kurang stabil, Kang. Nah, sampai ada saraf yang selisih di situ. Karena apa? Yang dorong energi naik itu kan kundalini. Ya, di pinggang tulang belakang sini panas, itu berarti saraf jenengan ada yang salah gitu. Dipraktekkan sendiri aja, Mas. Masa nggak bisa buang napas lewat mulut? Sampai tiap hari buang napas lewat mulut yuk. Atau bisa sampai ambil gini terus dibuang gini juga bisa, buang gitu. Itu bisa, itu buangnya dari mulut berarti. Kalau dari hidung ambil, buang dari hidung gitu. Kalau dari telinga ya diambil telinga, dibuang, ini kan buang namanya. Itu juga bisa. Jadi seenaknya sampean baik, yang penting sampean penak rasa. Nggak usah apa harus sama dengan Kang Tro, nggak usah. Cara cari sendiri. Konsep dari telepati itu adalah kekuatan pikiran, kekuatan batin atau rasa didorong oleh olah pernapasan, bisa sampai dengan pernapasan perut atau pernapasan dada. Di saat sampai naikkan amarah jenengan atau rasa jenengan, keinginan jenengan, kepikiran jenengan, pikiran ini akan menyampaikan kepada unsur-unsur alam semesta yang ada di sekitar panjenengan semuanya. Disitulah nanti telepati jenengan, kebatinan jenengan akan tersambung dengan yang lainnya. Makanya olah nafas sebenarnya pendorongnya. Nah, buat teman-teman yang lagi belajar, jangan buru-buru, dipahami dulu, dipikirkan. Kalau sudah paham, baru dikerjakan. Jangan ikuti rasa. Jangan ikuti rasa, tapi belajar itu pakai pikiran, bukan pakai rasa. Orang belajar itu pakainya pikiran. Kalau pakai rasa nanti benturan. Benturan nanti, wah enggak bener ini, wah kurang ini, wah akhirnya benturan sendiri. Apa yang masuk dengan dalam diri sampean itu akhirnya benturan. Makanya banyak orang gendeng, orang stres itu gara-gara itu benturan dari yang masuk dengan ada yang dalam, ini dibenturkan. Nah, kalau dia pakai pikirannya, setiap yang masuk dia pikirkan, dia kaji, dia resapi, ya tidak akan benturan. Namanya orang belajar tuh apapun yang masuk dalam dirimu harus kamu terima, kamu kaji, kamu pahami, baik tidak baik itu urusanmu. Mana yang kamu lakukan itu namanya orang belajar. Nah, buat teman-teman semuanya, semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa belajar spiritual. Untuk mencapai puncak spiritual yang sampean butuhkan bukan kesaktian, tetapi kesadaran diri yang tinggi, pola pikir yang jernih, kreativitas yang tinggi. Belajarlah pakai pikiran, jangan pakai rasa. Salam cerdas, salam rahayu, Sagung Dumadi.